Kita semua setuju bahwa untuk melakukan sesuatu, entah itu belajar, bekerja, ataupun aktivitas lainnya, kita harus jauh-jauh dari rasa malas. Namun, tidak bisa dipungkiri, rasa malas atau bisa kita sebut dengan istilah mager, sering kali kita alami dan sulit kita hindari. Faktor mood dan suasana menjadi alasan kita untuk memaklumi kemunculan rasa malas, dan akhirnya kita tidak mencoba melawan rasa tersebut. Faktanya, peneliti mengatakan bahwa kurangnya motivasi akibat dari rasa malas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis, bukan sekedar sikap dan kebiasaan, ataupun suasana hati dalam lingkungan. Contohnya, aku yang sedang membuat sebuah video ini, terkadang sering muncul rasa malas dan kurang motivasi. Biasa dalam pengerjaan skrip, mencari visual, sampai tahap editingnya. Tapi, tenang saja, rasa malas ini bisa kita lawan. Soalnya, kalau nggak bisa dilawan, mungkin saja aku nggak bisa up video ini. Oke. Sekarang kita akan mencari tahu kenapa kita bisa merasa malas dalam mengerjakan sesuatu, dan akan aku lengkapi dengan cara melawannya. Let's go. Kalau dari artikel yang aku baca, yaitu informasi yang didapat melalui Life Science, sejumlah peneliti dari Oxford University sudah melakukan penelitian dengan menggunakan Magnetic Resonance Imaging, atau bisa kita singkat MRI, yaitu alat yang bisa menunjukkan gambaran belahan otak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area premotor pada otak akan menyala, dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh ini akan aktif. Area premotor merupakan area otak yang penting karena menuntun gerakan kita untuk mengendalikan otot besar dan proksima dari tubuh. Nah, kalau pada orang malas, area premotor pada otak tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan proksima di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah tindakan tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemas karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan untuk bergerak. Jurnal Cerebral Cortex yang diterbitkan oleh Oxford Academic melakukan sebuah studi dan menemukan bahwa tingkat dopamin di otak juga bisa berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Oh iya, dopamin itu apa? Singkatnya, dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang berperan besar dalam memengaruhi emosi, sensasi kesenangan hingga rasa sakit yang bisa dirasakan seseorang. Kekurangan atau kelebihan zat kimia ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Tingkat dopamin akan memberikan dampak yang berbeda di berbagai area otak. Penelitian menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin paling banyak di dua area otak yang memainkan peran penting dalam penghargaan dan motivasi. Dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Weiler mengatakan bahwa kemalasan harus mulai dikategorikan sebagai penyakit. Malas berkepanjangan berdampak kepada penyakit berbahaya seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi, sehingga bisa kita garis bawahi bahwa malas adalah sumber penyakit. Oleh karena itu, harus segera kita atasi dan dicari solusinya. Olahraga dan aktivitas tubuh adalah solusi untuk menghindari rasa malas. Namun, masyarakat zaman sekarang memiliki minim pengetahuan tentang nutrisi dan olahraga. Ada dua kemungkinan kalau dari segi kebiasaan hidup, yaitu melewatkan waktu sarapan. Misalnya, kamu melewatkan waktu sarapan, sehingga serangan lapar muncul lebih besar ketika jam makan siang dan kamu terdorong untuk makan menu berkarbohidrat tinggi dalam porsi besar. Alhasil, kandungan gula dalam darah melonjak drastis yang berdampak kepada terhambatnya kerja neuron oreksin dalam hipotalamus otak yang bertugas untuk menjaga kamu tetap terjaga dan fokus. Tidak heran kan kalau setelah makan siang, kita akan merasa ngantuk dan malas berkegiatan. Makan malam sebelum tidur. Ini juga nih, kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman manis atau yang berkarbohidrat tinggi sebelum tidur, juga bisa berdampak buruk. Masuknya gula akan membuat tubuh yang memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon insulin. Dari insulin, semua gula yang ada dalam darah dimasukkan ke sel otot, hati, dan ke dalam lemak. Jadi, gula darah menjadi drop, sehingga otak memerintahkan tubuh memproduksi hormon yang bisa membuat tidur kita tidak nyenyak
dan bangun dalam kondisi tidak segar, pegal-pegal, dan malas. Dampak rasa malas yang berlarut-larut tidak boleh disepelekan loh. Jika tidak segera diatasi, bisa membuat kita menjadi tidak fokus, menurunkan kinerja, dan pada akhirnya memengaruhi kesehatan dan kehidupan secara keseluruhan. Di sini, aku bakal ngasih beberapa cara yang bisa diterapin agar kita bisa menghindari rasa malas ini. Setidaknya, kita bisa lebih produktif lah. Lakukan aktivitas fisik. Rasa malas mungkin timbul karena kita sulit fokus. Untuk membantu mengembalikan fokus, kita bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan, seperti jalan-jalan santai saat kita istirahat makan siang. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan begitu, kita jauh lebih semangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Selain itu, olahraga teratur juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam jangka panjang. Lawan rasa bosan. Rasa bosan kerap disalahartikan dengan rasa malas. Padahal keduanya berbeda. Orang yang bosan biasanya hanya tidak tertarik melakukan satu kegiatan tertentu, tetapi masih ada keinginan untuk melakukan hal yang berbeda. Untuk mengatasi rasa malas, cobalah melakukan hal yang menarik hati dan bisa membuat kita senang, sehingga semangat kita berangsur-angsur kembali. Jalani hobi yang kita suka. Melakukan aktivitas yang sama terus-menerus dapat membuat orang merasa jenuh dan malas untuk melanjutkannya. Nah, coba selingi kegiatan yang kita lakukan ini dengan hobi yang kita punya. Misalnya, setelah melakukan kegiatan, kita coba nonton anime sebentar atau baca-baca buku. Rutin menyisakan waktu untuk melakukan hobi dapat membuat kita merasa lebih bahagia, termotivasi, dan menikmati hidup. Tidur dan istirahat yang cukup. Kurang istirahat akan membuat kita letih dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh dibiarkan tidak mendapatkan istirahat, rasa malas akan menjadi-jadi. Untuk mengatasinya, kita perlu istirahat yang cukup. Setiap selesai mengerjakan sesuatu, tubuh kita perlu asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan sehingga kita tidak kelelahan dan malas untuk beraktivitas lagi. Selain itu, sebaiknya kita mencoba tidur 7-9 jam setiap malam agar tubuh kita terasa segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang. Nikmati alam. Cara mengatasi malas yang juga mudah untuk dilakukan adalah dengan menikmati pemandangan alam. Kalau kita melihat tanaman seperti pepohonan, padang rumput, atau bunga-bunga, bisa mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Tapi, misal nih, kita tidak sempat pergi mengunjungi tempat dengan pemandangan alam. Kita bisa menggantinya dengan meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja kita. Rasa malas juga bisa timbul karena keadaan tubuh yang kurang prima. Oleh karena itu, ubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, seperti perbanyak minum air putih, menghindari makanan manis dan tinggi lemak, makanan-makanan tinggi protein, serta berhenti merokok. Kesimpulannya, rasa malas adalah sesuatu kondisi psikologi yang dimana seseorang merasa enggan atau tidak memiliki motivasi untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelelahan, kurangnya minat, atau perasaan terbebani. Penting untuk diwaspadai karena bisa menghambat produktivitas dan pertumbuhan pribadi. Itu dia pembahasan singkat mengenai penyebab kita bisa merasa malas. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian ngerasa ada bagian yang sulit diterima, kalian bisa memberikan kontribusi berupa kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ini. Oh iya, di komentar ini kita tidak akan memandang mana yang salah dan mana yang benar, karena kita masih di tahap belajar. Jadi, fun for answer and question ya teman-teman. Like kalau kalian suka, dan subscribe untuk mengikuti channel ini, karena aku akan membahas hal-hal yang menarik ke depannya seiring berjalannya waktu dan zaman ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.